Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 10 yang beranggotakan Siska Sukma Devi, Amsiatu Sarifah, Eka Sariwali, Bayu Aji Saputra. Kali ini kita akan membahas tentang Alzheimer. Apakah kalian tahu tentang Alzheimer? Yuk simak video kita. Alzheimer merupakan penyakit kronik progresif dan merupakan gangguan degeneratif otak dan diketahui dapat mempengaruhi memori, kognitif, dan kemampuan untuk merawat diri. Alzheimer merupakan penyakit yang merusak dan menimbulkan kelumpuhan, terutama menyerang orang pada usia 60 tahun ke atas. Selain itu, Alzheimer merupakan penyakit degeneratif yang mengenai sel-sel otak dan menyebabkan gangguan fungsi intelektual. Penyakit ini bisa dialami oleh pria atau wanita, juga bisa terjadi pada usia 40 tahun ke atas. Jangan kemana-mana ya, yuk simak video kita sampai selesai. Sekarang kita akan menjelaskan tentang pathway atau proses penyakit Alzheimer. Alzheimer dapat disebabkan dari beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor genetik, infeksi virus, lingkungan, imunologi, dan trauma. Dari beberapa faktor tersebut dapat menyebabkan kekusutan neurofibrilar yang difus dan plak senilis, dan juga dapat menyebabkan hilangnya serat kolikernik di korteks. Kekusutan neurofibrilar yang difus dan plak senilis itu dapat menyebabkan atrofi otak, di mana atrofi otak ini terjadi penurunan massa otot. Atrofi otak ini disebabkan karena terjadinya trauma atau cedera. Atrofi otak ini juga bisa menyebabkan degenerasi neuroirreversibel, sehingga menyebabkan Alzheimer. Faktor-faktor tersebut bukan hanya menyebabkan kekusutan neurofibrilar yang difus dan plak senilis, tetapi juga menyebabkan hilangnya serat kolikernik di korteks, sehingga menyebabkan penurunan sel neuron kolikernik. Penurunan sel neuron kolikernik ini menyebabkan kelainan neurotransmitter, sehingga menyebabkan asetilkoin menurun. Asetilkoin menurun ini bisa menyebabkan Alzheimer. Dari Alzheimer ini dapat menyebabkan penurunan daya ingat, di mana penurunan daya ingat ini juga dapat mempengaruhi penurunan aktivitas dan menyebabkan seseorang itu menjadi mudah lupa. Dari aktivitas dan mudah lupa ini dapat menyebabkan muncul masalah keperawatan defisit perawatan diri. Selain itu, mudah lupa itu juga bisa menyebabkan perubahan nafsu makan, sehingga muncul masalah keperawatan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Alzheimer ini juga dapat menyebabkan gangguan kognitif, di mana dalam gangguan kognitif ini bisa menyebabkan gejala neuropsikiatrik, sehingga menyebabkan kesulitan tidur, sehingga muncul masalah keperawatan gangguan pola tidur. Yang ketiga yaitu bisa menyebabkan perubahan intelektual. Perubahan intelektual ini dapat menyebabkan seseorang itu tidak bisa menyelesaikan masalah, selalu berpikir abstrak, emosi labil, pelupa, dan apatis, sehingga muncul masalah keperawatan coping individu tidak efektif dan gangguan interaksi sosial. Selain itu, Alzheimer juga dapat menyebabkan perubahan perilaku,
sehingga menyebabkan seseorang itu selalu aktif bergerak, sehingga tidak mampu mengidentifikasi bahaya, sehingga muncul masalah keperawatan risiko cedera. Dan yang terakhir, Alzheimer itu juga menyebabkan kehilangan fungsi neurologis, sehingga muncul masalah keperawatan gangguan eliminasi urin dan gangguan eliminasi AV.